Kita datang ke Propam Polda Metro Jaya dan Irwasda Polda Metro Jaya menanyakan kelanjutan pengaduan kita terhadap anggota maupun perwira di Polres Metro Jakarta Pusat, lebih khususnya penyidik dan pembantu penyidik yang menangani perkara yang kami tangani atau terhadap klien kami. Pengaduan kami lakukan dikarenakan dari proses penanganan sejak pembukaan laporan hingga penetapan klien kami sebagai tersangka. Kami melihat berdasarkan pengalaman kami bahwa ada proses yang tidak wajar dalam penanganan perkara yang dialami oleh klien kami. Pertama, laporan tersebut dibuka pada tanggal 18 November 2021. Laporan ini menurut penjelasan penyidik dilakukan oleh seorang warga negara India. Tetapi berdasarkan keterangan penyidik yang lain, laporan ini dilakukan oleh seorang warga negara Cina, gitu. Jadi keterangan penyidik yang berbeda-beda ini sangat riskan dalam proses penegakan hukum. Itu yang pertama. Terus yang kedua, laporan ini dibuka tanggal 18 Oktober dan dikeluarkan surat perintah penyidikan tanggal 19 November 2021. Kurang dari atau hampir 1 kali 24 jam langsung ditetapkan klien kami sebagai tersangka. Padahal menurut KUHAP seharusnya seorang ditetapkan sebagai tersangka harus ada 2 permulaan alat bukti. Selain itu, tersangka harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Klien kami belum dipanggil sebagai terlapor ataupun sebagai saksi terlapor untuk memberikan keterangan. Itu yang pertama. Yang kedua, saksi-saksi terkait dengan yang menguatkan klien kami pun belum dipanggil. Tapi pada tanggal 19 November, Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat mengeluarkan surat perintah penangkapan dan juga dikeluarkan surat pemberitahuan penyidikan dan penetapan klien kami sebagai tersangka. Jadi ada pelanggaran yang menurut KUHAP, kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana, banyak prosedural hukum yang dilanggar oleh rekan-rekan penyidik. Begitupun ketika klien kami ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap, mirisnya lagi para penyidik meminta surat kuasa dari klien kami, untuk melakukan pengecekan atau transaksi yang ada pada perusahaan klien kami. Jadi posisi klien kami ini adalah direksi atau direktur sekaligus pemegang saham 99%, gitu. 99% ya, itu saham mayoritas lah, 99%. Nah, itu mirisnya itu penyidik meminta surat kuasa. Selama kami beracara itu belum pernah ada penyidik yang meminta kuasa, gitu. Jadi penyidik ini seolah-olah sebagai pengacara, gitu. Seharusnya kalau dia ingin melakukan suatu penyitaan atau pemblokiran, dia harusnya ada surat perintah resmi dari instansinya, bukan dari tersangka, sekalipun bukan tersangka atau terlapor ataupun saksi ataupun siapapun warga negara sipil tidak boleh memberikan kuasa kepada seorang polisi karena dia adalah aparatur negara, alat negara. Jika aparatur negara menggunakan wewenangnya untuk melakukan hal-hal di luar tupoksinya, itu berbahaya. Nah, hal itu yang dialami oleh klien kami. Klien kami dipaksa untuk memberikan kuasa. Takutnya ada dana sekian miliar yang ada di dalam rekening perusahaan itu, takut kami itu bisa disalahgunakan, dan jelas itu memang melanggar ketentuan KUHAP.